Pada video kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar di Linux. Perintah dasar di Linux adalah materi yang wajib teman-teman kuasai jika ingin melakukan hacking. Meskipun saat ini tool-tool hacking itu sudah banyak yang berbentuk GUI atau Graphical User Interface. Namun, tetap saja target kita atau server yang ingin kita hacking itu kebanyakan masih berbasis CLI. Maka dari itu, tetap saja teman-teman harus menguasai tentang perintah-perintah dasar di Linux. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan menggunakan Kali Linux. Untuk belajar perintah-perintah dasar, kita bisa buka terminal. Di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah-perintah dasar di Linux. Langsung saja saya contohkan. Perintah pertama yang ingin saya tunjukkan adalah ls. ls ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. Kemudian ada juga perintah pwd. pwd ini menunjukkan kita sekarang ada di direktori mana. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita ada di direktori root. Di bawah direktori root, kita tadi melihat menggunakan command ls, ada beberapa direktori lagi, desktop, dokumen, dan lain-lain. Di sini sebagai contoh kita coba masuk ke dokumen. Komennya adalah cd documents, kemudian enter. Kita coba pwd lagi. Perhatikan sekarang kita ada di root documents. Jika kita coba ls, di sini tidak ada apapun. Selanjutnya ada perintah namanya touch. Touch ini digunakan untuk membuat sebuah file. Jadi contoh misal touch kemudian file1.txt. Komen ini akan membuat sebuah file dengan nama file1.txt dan isinya adalah kosong by default. Kita coba enter, kemudian kita ls. Perhatikan di situ ada file1.txt. Nah, jika kita ingin menampilkan isi sebuah file, kita bisa menggunakan komen cat. Cat file1.txt, kita enter. Isinya adalah kosong. Selanjutnya kita coba belajar mengedit sebuah file. Di Linux kita bisa menggunakan nano. Nano file1.txt, kita enter. Di sini kita bisa menuliskan apapun. Misal belajar web hacking. Kemudian di sini jika teman-teman perhatikan ada beberapa shortcut untuk misal menyimpan filenya atau exit atau get help, meminta bantuan, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini saya ingin keluar dan menyimpan filenya. Jadi saya bisa langsung saja Ctrl X, atau mau Ctrl O dulu juga boleh, tapi saya lebih suka langsung Ctrl X. Jadi Ctrl X. Kemudian di sini ada pertanyaan save modified. Ya, kita jawab Y. Artinya kita menyimpan perubahan. Kemudian file name to write. Jadi nama filenya adalah file1.txt, kita enter. Jadi untuk menyimpan file yang sudah kita edit menggunakan nano, shortcutnya adalah Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Sekarang kita coba cat file1.txt, kita sudah mempunyai belajar web hacking. Atau bisa juga kita langsung nano, jadi tanpa touch itu juga bisa. Jika sebelumnya perhatikan teman-teman kita touch dulu, kita buat filenya dulu, kemudian kita edit. Selain itu kita juga bisa langsung nano. Jadi nano file2.txt. Di sini langsung membuat file baru, ada tulisan new file di sini. Kita bisa langsung nulis isinya di sini. Misal belajar web hacking 2. Kita Ctrl X, Y, enter. Kita coba ls, perhatikan di sini ada file 1 dan file 2. Kita coba lihat isi dari file 2. Oke, belajar web hacking 2. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan komen ada namanya mkdir. Mkdir ini komen untuk membuat sebuah direktori atau folder. Oke, misal saya ingin membuat mkdir folder 1. Kita coba ls, perhatikan di sini kalau folder dia warnanya biru. Selanjutnya kita coba lihat isi folder tersebut.
pastinya kosong karena folder tersebut baru saja kita buat. Jadi ls folder 1 kosong isinya. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengcopy file 2 ke folder 1. Jadi mengcopy ya. Jadi nanti kita akan membuat file baru. Kita copy, komennya adalah cp, kemudian file2.txt, kemudian kita tulis kemana. Jadi ini adalah file yang ingin kita copy, kemudian di copy kemana? Di copy ke folder 1 dengan nama baru. Misal nama barunya adalah file3.txt. Kita coba ls folder 1, ada file3.txt. Jika kita coba ls saja, file 2-nya masih ada, karena kita hanya mengcopy. Kita coba cat. Kita coba lihat isi dari file 3 yang ada di folder 1. Jadi masuk ke folder 1, kemudian file3.txt. Perhatikan isinya adalah belajar web hacking 2. Karena file 3 ini tadi adalah hasil dari copy file 2.txt. Kita coba ls lagi. Sekarang saya ingin coba memindahkan file 1 ke folder 1. Jadi nanti file 1 yang ada di sini akan hilang. Kita coba mv file1.txt ke folder 1. Kita coba enter. Kita ls, file 1-nya hilang. Kita ls di folder 1, di situ ada file1.txt. Oke, terakhir di video kali ini saya ingin menunjukkan cara menghapus suatu file atau directory. Kita ls dulu. Pertama kita coba hapus file2.txt. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan rm file2.txt. Kita coba ls, filenya sudah hilang. Selanjutnya, untuk menghapus folder atau directory, kita bisa menggunakan komen rmdir, kemudian nama foldernya. Tapi hati-hati, bahwa rmdir itu digunakan untuk menghapus directory yang kosong. Perhatikan di sini, karena folder 1 tidak kosong, dia ada peringatan directory not empty. Untuk menghapus folder yang tidak kosong, kita bisa menggunakan komen rm-rf, kemudian folder 1. Oke, tidak ada pesan error. Kita coba ls. Oke, folder 1 juga sudah hilang. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Ini adalah beberapa perintah dasar di Linux yang teman-teman harus kuasai. Saya sarankan teman-teman banyak-banyak mencari resource tentang basic-basic command di Linux atau perintah dasar di Linux. Saya tidak akan terlalu dalam di perintah dasar di Linux, karena saya ingin kursus ini fokus di web hacking. Sampai jumpa di video berikutnya.